Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Pintu Langit Kultum Ramadan Unigoro yang dirahmati oleh Allah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali limpahan rahmah, maghfirah, hidayah, dan nikmat-nikmat yang apabila nikmat tersebut kita hitung niscaya tidak akan pernah bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang nabi akhir zaman, sebagai penuntun umat yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang, yang saat ini kita rasakan dan kita harapkan syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di dalam hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dua dalil yang saya bacakan tadi, yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari Al-Hadis. Ini adalah hadis tentang keutamaan orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu, yang mana Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang tidak mau mencari ilmu. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dan Rasulullah pun juga bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, sesungguhnya dia berada di jalan Allah, fi sabilillah hatta yarji'a, sampai ia kembali lagi ke rumahnya. Inilah keutamaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah dan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pencari ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kami sebagai seorang pendidik di sebuah sekolah, yakni SMA Negeri 4 Bojonegoro, yang mana kita berkecimpung di dalam dunia pendidikan yang tidak lain dan tidak bukan tugasnya adalah untuk menyampaikan ilmu. Dan kita tahu di bulan ini, di bulan Ramadan, bulan yang sangat luar biasa, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, banyak sekali yang bisa kita ambil dari hikmah-hikmah bulan Ramadan, banyak ampunan, banyak maghfirah, kita bisa dijauhkan dari api neraka. Dan salah satu amal sholih yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah menuntut ilmu. Karena sejatinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim maupun muslimah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita bisa mengambil contoh di dunia pendidikan, ada yang namanya pondok Ramadan. Ada juga yang namanya memperingati malam nuzulul Quran dan lain sebagainya, tadarus bersama ataupun bahkan sholat tahajud bersama di bulan Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Karena memang kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, tidak bisa jauh dari yang namanya ilmu. Karena kita bertugas sebagai penyampai ilmu tersebut. Di dalam kata mutiara yang disampaikan oleh Imam Syafi'i,
Man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak merasakan kepayahan di dalam menuntut ilmu, maka rasakanlah kebodohanmu sepanjang hayat. Dan itu pasti tidak ingin kita rasakan ketika kita menjadi seorang yang bodoh. Maka dari itu, di bulan yang mulia ini kita jadikan sebagai sekolah, kita jadikan sebagai kawah condro di muka, untuk menjadikan diri kita semakin berilmu. Karena menuntut ilmu tidak hanya di sekolah saja, tetapi bisa di rumah, bahkan bisa di ruang terbuka dan dimanapun. Karena kita pun sekarang sudah dimudahkan dengan yang namanya smartphone ataupun HP yang setiap siswa sudah punya, dan kita bisa mengambil ilmu dari sana. Tinggal kita mau atau tidak. Maka dari itu Imam Syafi'i pun juga menyebutkan 6 syarat ketika orang ingin mendapatkan ilmu. Yang pertama, akhilan tana'alal ilma illa bisittatin sa'umbik an tafsiliha bibayanin dzakaun. Yang pertama adalah dzakaun, mempunyai kecerdasan ataupun akal fikiran. Saya kira pemirsa semuanya mempunyai kecerdasan, akal fikiran dan tidak gila, maka sudah masuk yang namanya kita bisa untuk mendapatkan ilmu tadi. Yang kedua ada hirsun, tamak ataupun rakus akan ilmu, bukan rakus yang lainnya. Rakus akan ilmu ini sangat dianjurkan sekali, agar kita merasa ingin tahu dan ingin tahu, sebagaimana gelas kosong biar tidak merasa penuh, maka kita harus rakus. Yang ketiga ada ijtihad, yakni sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan yang keempat ada bulghah ataupun dirhamun, harta. Karena di dalam menuntut ilmu kita pasti membutuhkan yang namanya harta agar ilmu tadi bisa sampai kepada diri kita dengan baik. Butuh yang namanya membayar SPP, butuh yang namanya akomodasi dalam menuntut ilmu tadi, ada buku dan lain sebagainya. Yang kelima ada suhbatul ustadz, berteman ataupun dekat dengan guru. Ini juga sangat penting sekali, karena guru ini adalah penyampai ilmu tadi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Guru ataupun ulama adalah pewaris para nabi. Maka sejatinya seorang thalib, seorang pencari ilmu yang baik adalah dekat dengan gurunya. Dan yang terakhir adalah tuluz zaman, yakni panjangnya waktu. Yang mana ketika kita menuntut ilmu harus sabar di dalam menuntut ilmu. Tidak bisa instan, tidak bisa ujuk-ujuk ataupun tiba-tiba langsung menjadi orang yang pintar. Jadi ada tuluz zaman, yakni panjangnya waktu untuk menuntut ilmu. Itulah 6 syarat ataupun 6 hal yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan yang terakhir, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik, karena kita tidak tahu apakah Ramadan depan kita masih bisa merasakannya. Maka dari itu manfaatkanlah waktu sebaik mungkin dengan salah satu amal soleh, yakni menuntut ilmu. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kultum singkat yang kami sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.